Oke, selamat malam buat kita semua. Saya Nicholas Junior Todolo Saribu dari jurusan Sistem Informasi ingin membagikan proyek yang saya buat, yaitu tentang logaritma. Logaritma itu apa sih? Kita lihat di sini. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya, dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Loh, bukannya mencari besar pangkat itu mudah ya? Misalnya, saya kasih tahu, misalnya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3 kan? 3 kan? Nah, tapi banyak orang bertanya, kenapa harus pusing-pusing belajar logaritma? Ya, kalau itu memang mudah. Karena memiliki bilangan pangkat dan bilangan hasil pemangkatan itu sama-sama bilangan bulat. Tapi bagaimana kalau misalnya ada salah satu yang desimal? Contohnya, 5 pangkat berapa? Yang hasilnya 2,236. Nah, bingung kan? Nah, oleh sebab itu, logaritma dengan mempelajari logaritma ini akan membantu kita untuk menemukan jawabannya. Sekarang kalian paham kan kenapa harus mempelajari materi logaritma? Selain itu, perlu kamu ketahui juga ini, materi logaritma ini tidak hanya digunakan di bidang studi matematika saja. Bahkan ada di maksudnya di orde reaksi, ada di koefisien serak bunyi dalam pelajaran akustik, dan masih banyak lagi lah guys, teman-teman. Tapi yang pasti kita nggak nyesel lah kalau belajar tentang logaritma ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Setelah kita tahu apa itu logaritma kamu juga harus tahu kalau logaritma itu memiliki bentuk umum. Seperti apa bentuk umumnya? Oke, kita lihat dulu. Ini bentuk umumnya. Jika A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Ini keterangannya. A bilangan pokok atau basisnya. Syarat A lebih kecil dari 0. Maksudnya lebih besar dari 0. Kalian tahu nih artinya ini maksudnya apa? Jadi kayak gini. Saya jelasin ya. Jadi A ini kan bilangan pokok. Intinya harus lebih besar dari 0. Misalnya, ini kalau satu pangkat, misalnya apakah satu itu lebih besar dari 0? Iya kan? Nah, jadi dia memenuhi syarat untuk menjadi bilangan pokok. Tapi kalau misalnya dia 0, apakah 0 lebih besar dari 0? Ya tentu tidak, bukan? Jadi dia itu false atau nggak bisa. Jadi itu tidak memenuhi syarat bilangan pokok. Makanya untuk memenuhi syarat bilangan pokok harus lebih besar dari 0 atau dan maksudnya, atau bilangan pokoknya tidak sama dengan 1, itu maksudnya. Oke, X bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus. Syarat X itu harus lebih besar dari 1. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya kayak gini ya teman-teman. Jadi misalnya kan X ini, kalau misalnya kalau jawabannya 1 kan kayak kita berpikir kan buat apa gitu. Maksudnya kan kayak logaritma ini kan kalau misalnya X-nya ini 1, apakah 1 lebih besar dari 1? Tidak, bukan, makanya false. Lagian kalau misalnya dipangkatkan tidak mungkin hasilnya 1. Masa misalnya nyari nyari 2 pangkat berapa misalnya hasilnya 8? Kan nggak mungkin 1 jawabannya. Benar tidak? Benar kan? Atau misalnya nyari 3 pangkat berapa beda 9? Ya kan tidak mungkin 1. Karena ya 3 pangkat 1 itu 3 gitu. Jadi kayak gitu, N besar pangkat atau nilai. Jadi N itu besar pangkat, maksudnya ini pangkatnya gitu. Jadi oke, kita bahas contohnya. Contoh, jika 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 3 logaritma 9 sama dengan 2. Kenapa bisa gitu? Karena gini,
3 pangkat 2 itu kan 9, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 3 logaritma 9. Maksudnya 3 pangkat berapa biar 9 adalah 2 gitu. Jadi istilahnya hanya menyederhanakan biar lebih jelas gitu. Oke, yang kedua, jika 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, tadi kan kayak ini, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kalau dibentuk logaritma akan jadi 3 log 9 sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dalam bentuk logaritma akan jadi 2 logaritma 8, 2 logaritma 8 sama dengan 3. Oke. Yang 3 ke pencet maaf. Jika 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 5 logaritma 125. 5 pangkat berapa biar hasilnya 125? Itu adalah 3. Oke, kalian sudah pasti paham kan? Gimana? Sudah mulai paham kan? Nah, biasanya nih kita kan sering bingung untuk menentukan mana angka yang menjadi basis dan di mana angka yang menjadi numerus. Iya enggak? Tapi tenang saja. Kuncinya kalau kamu ingat, kalau bilangan pokok itu basis. Bilangan pokok itu basis. Letaknya di atas sebelum tanda log. Ingat, bilangan pokok itu basis. Letaknya, kalau bilangan pokok itu basis, letaknya di atas sebelum tanda log. Dan bilangan hasil pangkat itu numerus. Letaknya di bawah setelah log. Oke, mudah kan? Oke. Selanjutnya, logaritma juga memiliki sifat-sifat yang wajib kamu pahami. Nih, kenapa wajib? Oh ya jelas. Karena ya kita manusia aja punya sifat. Komputer aja ada sifat. Ada semua itu ada sifatnya, apalagi logaritma. Tapi bukan logaritma itu manusia ya, maksudnya kita perumpamaan aja gitu, oke? Jadi sifatnya ini harus cukup penting lah untuk dihafal, karena ini yang akan menjadi bekal untuk mengerjakan soal-soal logaritma. Kan kita nggak mungkin kan, misalnya kita nggak tahu sifatnya, tapi misalnya dia sifatnya kita nggak tahu gitu kan, dia rupanya nggak suka durian, kita kasih durian. Atau misalnya dia sifatnya jahat gitu kan, tapi kita malah apa dia gitu. Atau misalnya sifatnya suka mengganggu orang lain, tapi tiba-tiba kita melakukan perbuatan yang nggak suka sama dia gitu. Jadi ya gitu jadi ya nggak sesuai kan, kita melakukan harus sesuai sifat gitu. Tapi ini materi kok jadi malah bahas-bahas apa. Oke, kita lanjut ya. Oke, lalu apa aja sih sifat-sifat algoritma itu? Yuk kita simak pada gambar di bawah ini. Oke, kita lihat. Ya maklum lah kalau banyak ya memang gini sifatnya. Oke, kita lihat kan, bisa lihat kan teman-teman. Oke, yang pertama adalah A log 1 sama dengan 0. Itu tadi kayak cara kita tadi ya, yang misalnya yang tadi 3 log 9 sama dengan 2. Dan A log A log A sama dengan 1. Oke. Yang kedua, A log X tambah A log Y sama dengan A log XY. Syarat. Ada syaratnya juga teman-teman. Nilai basis A harus sama. Oke, nilai basis A harus sama. Yang ketiga, A log X kurang A log Y sama dengan A log X per Y. Syaratnya nilai basis A atau nilai basisnya harus sama. Yang keempat, A log X C log X per C log A. Syaratnya nilai basis C ini harus sama. Yang kelima, A log X sama dengan 1 X, maksudnya 1 per X log A. Yang keenam, A pangkat M log X per pangkat N sama dengan N per M A log X. Baru ini yang ketujuh, A log X sama dengan X. Banyak juga ya sifat-sifatnya, tapi ya orang mungkin malas ngapalinnya ya, ribet kan gitu. Tapi jangan salah, semua sifat di atas pasti bisa kamu kuasai kok. Caranya kamu memperbanyak latihan soal tentang logaritma ini guys. Oke, jadi supaya kamu paham sifat-sifat di atas pakai ini untuk model soal seperti apa, ayo kita kerjakan soal yang saya bikin ini. Oke teman-teman,
Contoh soal 2 log 4 tambah 2 log 8. Oke, ini ada kan jawabannya, tapi saya akan jelaskan kok, jangan khawatir. Nah, kita baru yang soal nomor 2, 8 log 32. Yang ketiga, jika diketahui 2 log 8 sama dengan n dan 2 log 7 sama dengan n, maka tentukan nilai 16 log 14. Oke, kita lihat ini jawaban nomor 1 ya. Tenang, walaupun singkat saya jelasin kok. Pada soal nomor 1 itu yang harus kita lakukan adalah cek basisnya. Nah, kita harus cek basisnya. Kedua, yang kedua langkah yang kita lakukan, persamaan logaritma di atas ternyata memiliki nilai basis yang sama, yaitu 2. Nah, ini sama-sama 2 kan? Ini maksudnya sama-sama 2 kan? Nah, terus karena basisnya sama-sama 2, kita bisa menggunakan sifat algoritma yang kedua. Nah, tengok, kita lihat sifat yang kedua. Nah, ini kalau sama nggak apa-apa kan, katanya nilai basis harus sama. Jadi karena nilainya basisnya sama, kita harus mengetahui hasilnya. Nah, untuk mengetahui hasil, jadi sehingga kita ubah menjadi 2 log 4 kali 8. 2 log kali 4. 2 log 4 kali 8. 4 kali 8 itu berapa, teman-teman? 32 kan. Nah, jadi 2 log 32. 2 log 32. 2 pangkat 2 kali pangkat berapa biar 32? 2 pangkat berapa biar 32? Itu adalah 5. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi nomor 1 ini, oke, saya ulang lagi. Ini kan sama-sama 2, basisnya sama-sama 2. Ya kan, basisnya sama-sama 2. Nah, jadi karena basisnya sama-sama 2, jadi kita sederhana, maksudnya kita bikin jadi seperti ini. 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log 4 kali 8. Nah, jadi 4 dikali 8. 2 log 4 kali 8. Jadi 4 kali 8 nya dari sini. Nah, 4 sama 8. Nah, gitu. Jadi misalnya ini 2 log 5 tambah 2 log 10. Nah, jadi 5 kali 10 gitu. Nah, terus 2 log 32 sama dengan 5. Oke. Pasti kalian udah paham kan? Ya, pasti udah paham lah, karena kalian pasti bisa. Kalian kan pintar. Terus tapi kalian udah paham kan pasti nomor 1 kan? Oke, semoga kalian paham ya dengan apa yang saya ajari. Oke, yang nomor 2. Jawabannya adalah kita lihat ini 8 log 32. Jadi kita biar saya jelaskan ya. Kalau kita perlihatkan kalau kita lihat soalnya ini dengan teliti, itu merupakan hasil pemangkatan dari 2 pangkat 3. 8 ini kan 2 pangkat berapa? Kita sederhanakan aja. 8 ini biasanya biar nggak repot gitu kan. 8 2 pangkat berapa biar 8 2 pangkat 3. Jadi kita ubah jadi 2 log 2 pangkat 3 log 2. Kenapa jadi 2 pangkat 5? Karena 32 ini. Nah, 2 pangkat berapa biar 32? Nah, kan tadi kita udah tahu, dari kita lihat di soal nomor 1 kan, 2 log 32 itu adalah 5. Nah, jadi 2 pangkat 5 gitu. Sehingga bentuk logaritmanya kita ubah menjadi seperti ini. 5/3 2 log 2. Oke, ngerti kan? 5/3 2 log 2. Kita dari mana ini? Kenapa bisa jadi 5/3 2 log 2? Nah, gitu kan, dia ada kan, kita menggunakan sifat nomor 6 yang di atas. Yang di atas tadi, sifat yang tadi kita lihat. Ini dia nomor 6. A pangkat M log, pas kan tadi A pangkat M log xn. Nah, N per M A log X. Kita lihat soal nomor 2 tadi. Pas kan? Tengok pas kan. Makanya kita lihat lagi. Nah, AM log xn sama dengan NM A log X. Nah, NM itu maksudnya itulah yang apa itu. Nah, ini dia yang 5/3 ini. Nah, terus kita ini kan 2 log 2. Maksudnya 2 log 2. Oke, terus kita sederhanakan ke sini. Kita turunkan ke sini.
Kenapa ini W kali 1? Ini kenapa 1? Karena 2 pangkat berapa biar hasilnya 2? Adalah 1 kan? Jadi kita jadi 1. 5/3 kali 1 berapa? Jawabannya 5/3. Jadi soal nomor 2 sudah terjawab kan teman-teman? Oke, kita jawab yang nomor 3. Jika diketahui 2 log 8 M dan 2 log 7 sama dengan N, maka tentukan nilai log 14. Oke, kita tentukan ya teman-teman. Oke, jadi ini 2 log 8 sama dengan M, 2 log 7 sama dengan N, 16 log 14. Oke, jadi jadi untuk memilih basis ini kita lihat angka yang paling sering muncul pada soal. Jadi kita lihat dulu angka yang paling sering muncul di soal. Ini dia 2. Kalau tengok 2 ini ada 2 kali, 8-nya 1 kali, 7-nya 1 kali juga, 16 1 kali, 14 1 kali. Yang paling sering muncul adalah 2. Oke, jadi kita bikin 2. Oke, teman-teman udah pasti ngerti kan? Jadi maksudnya 2 ini karena ini yang paling banyak sering muncul di soal, jadi ini yang kita jadikan nilai basisnya. Oke teman-teman. Jadi karena itu kita bikin 2 log 14 per 2 log 16. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena ini 7 kali 2. Kenapa ini 7 kali 2? Dari sini 2 log 7 kali 2. Oke. Kenapa ini 8 kali 2? Dari sini 2 log 8 kali 2. Pasti ngerti kan teman-teman? Oke. Habis itu 2 log 7. Kenapa bisa 7? Dari sini dia 2 log 7 tambah 2 log 2. Oke. Yang berasal dari yang kita apakan tadi, 2 log 8 tambah 2 log 2. Kita gunakan sifat nomor 2. Oke, kita lihat sifat nomor 2 tadi gimana. Oke, syaratnya nilai basis harus sama. Oke, karena nilainya basisnya jadi sama-sama 2 kan tadi, yang sama-sama 2. Jadi ini hasilnya N tambah 1 M tambah 1. Oke teman-teman. Oke, ya itulah yang presentasi yang saya bawakan. Ya kalau misalnya ada kekurangan ya maafkanlah. Tapi kalau kita pikir-pikir logaritma ini nggak terlalu sulit dipahami. Tapi kita harus perlu ingat karena tujuan logaritma adalah mencari pangkat. Maka model pertama yang harus kamu miliki adalah hafal perkalian. Jadi dasar-dasarnya harus kita tahu tentang perkalian. Oke. Jadi setelah itu kamu juga harus paham dengan sifat-sifat logaritma. Jangan lupa untuk berbanyak latihan soal agar kamu semakin mantap lagi, oke? Teman-teman. Oke, hanya itulah presentasi dari saya Nicholas Dolas Haribu. Saya ucapkan terima kasih.